Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya telat. Kita bahas security on social network. Berarti apa ya? Penggunaan sosial, medsos. Ya. Nah, medsos itu banyak banyak sekali ya. Salah satunya apa? Facebook yang terkenal. Terus apa lagi? WhatsApp ya. Whats- Instagram Pak. Hmm? Apa? Instagram Pak. Instagram. Terus apa lagi? WA WA. WA ya, terus Mobile Legend, Pak. Mobile Legends sama sosial media atau gimana? Mobile Legends itu ada sosial Game media itu ya? Pak. Itu game Pak. Game bisa jadi, ya bisa jadi sosial Tuh. media karena memang sekarang game juga sudah masuk ke apa? Ada chatnya ya, betul nggak? Iya, Iya Pak. Pak. Ada chat. Nah, dari game juga sangat berbahaya ya. Jadi ada kasus ya, eh, lewat chat gitu ya, main game gitu ya. Kemudian ada yang nawarin nih pakai ini misalnya dapat apalah karena kan sekarang ada rupiahnya ya atau apa ada goldnya ya. Nah kemudian dikasih sama temennya link padahal itu memang penyusup atau jadi berpura-pura main game barengan gitu padahal dia mencari korban. Nah kemudian apa dikasih link ya tolong diinstal ini nanti seperti biasa main ya main. Nah kemudian menginstal lah ya terinstall lah APK atau apa gitu ya aplikasi gitu ya masuk. Nah ternyata itu adalah RAT ya remote address apa ya jadi bisa ngeremote gitu ya atau isinya adalah malware nah seperti itu jadi itu hati-hati itu. Nah, bagi orang awam itu ya suatu yang boleh dicoba gitu ya. Tapi kalau yang kita ya security, yang tahu security pasti tidak gitu. Tapi kalau misalnya diimbing-imbing dengan apa bakal menang atau hadiah dan lain sebagainya, dia pasti akan mencoba. Nah, akibat dari percobaan tersebut apa yang terjadi? Ya terkuras gitu ya, terkuras dan lain sebagainya. Nah, ini sosmed ini menjadi bahan yang sangat apa ya, yang sangat rentan gitu ya. Contoh misalnya begini, dulu itu ada yang namanya Friendster. Friendster itu mirip dengan Facebook kalau sekarang ya, tapi masih begitulah. Jadi tidak apa, tidak secanggih yang sekarang. Nah, itu ada tulisan ya, tiba-tiba ada apa, ada masuk apa pesan gitu ya. Ingin melihat siapa aja yang melihat akun kamu atau siapa saja yang bisa melihat Facebook atau apa konten kamu, silakan download link di sini. Nah, kan? Nah, coba apakah ada yang tergiur? Ya, setelah dicoba, ya tidak ada apa-apanya, tidak ada apanya, seperti biasa. Padahal itu adalah tersimpan malware gitu ya. Jadi sudah terinstall di dalam apa sistem ya atau OS gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena sistem malware sekarang itu begini, ya. Dibuatlah suatu program ya, program aplikasi jahat gitu ya. Di mana kalau diinstal dia akan ngeremote atau bisa diremote atau dia kontak gitu ya. Dia kontak ke si pembuatnya gitu ya. Jadi ada servernya gitu ya. Jadi yang si orang jahat itu tinggal lihat aja gitu. Ada yang connect nih. Nah, langsung dia remote gitu ya. Ada yang connect, remote. Nah, seperti itu. Dan ini adalah suatu kejahatan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang. Jadi ada bagian-bagian atau divisi-divisi ya. Atau yang namanya sindikat lah.
Nah, ini kenapa kok semakin digital ya, semakin rentan. Ya, coba kita flashback ya. Mungkin apa di dunia nyata, di dunia nyata itu kalau misalnya kita mau apa atau ada pencurian gitu, pencurian atau penjambretan dan lain sebagainya, itu bisa kelihatan gitu ya, bisa kelihatan dan kalau ketahuan pasti digebuk gitu ya. Nah, kalau di sistem digital tidak, bahkan pencurinya tidak tahu gitu. Kemudian lokasinya juga tidak tahu gitu. Bisa jadi ya. Lokasinya di luar atau radius yang sangat panjang gitu. Ya. Bisa dari antar negara, kemudian antar kota dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi memang apa berbijaklah ya mengenai medsos gitu ya. Contoh misalnya di medsos itu tidak lain ya, tidak lain bukan ingin kepuji ya, tapi ada sensasi tersendiri gitu ya. Kalau misalnya saya posting gitu, posting di Mekah ya di dekat Ka'bah, jepret gitu, selamat sore gitu, atau Assalamualaikum, jepret. Nah, orang pasti tahu, oh dia berada di Mekah gitu ya. Kemudian saya jepret gitu, di mana di kafe gitu ya. Nah, pasti orang pada melihat gitu. Oh, lagi di kafe. Oh, kafenya mahal nih, misalnya. Seperti itu. Ya. Kemudian status gitu ya. Status, oh, anak saya nomor satu ada di sekolah ini. Nah, kan hati-hati itu. Kemudian anak saya ulang tahun sekian. Nah, itu hati-hati. Nah, jadi memang di sisi lain ya, sosial network atau jaringan sosial atau sosmed ini intinya adalah ingin apa ya, ingin membuka, mengopen ya diri sendiri gitu ya. Ya, contoh misalnya di link apa DN gitu. Nah, itu tidak lain adalah memperlihatkan bahwa kita punya kapasitas gitu ya, punya apa power dan lain sebagainya. Contoh misalnya, ya. Saya mau posting ya, mau posting sesuatu misalnya. Nah, katakanlah kekayaan gitu ya. Nah, saya punya mobil mewah ini, gitu. Nah, alamatnya ini dikasih tahu. Teleponnya ini. Oh, ini gampang gitu ya. Tinggal diincar aja gitu. WA-nya tak tahu. Kemudian ada orang yang jahat mengincar WA-nya, bagaimana si WA-nya bisa dibajak atau punya YouTube ya, YouTube-nya dibajak atau punya email, emailnya dibajak gitu ya. Jadi secara tidak langsung adalah membuka diri gitu. Sama dengan orang yang punya emas 1 kilo di dalam rumah gitu. Dia beli sendiri ya, kemudian disimpan di rumah ya. Kemudian apa? Digembor-gembor gitu ya. Ini saya punya ini nih punya emas nih 1 kilo, jepret gitu ya. Nah, alamatnya udah jelas ya dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana ya? Social engineering itu perlu ya atau apa bukan social engineering beda ya apa bersosial apa bermedsos ya itu eh, tidak mungkin apa menjelaskan atau berbau pengetahuan mungkin bisa tapi sedikit gitu. Misalnya nih, ini cara bagaimana atom bisa membelah diri atau air itu terdiri dari H2 hidrogen sama oksigen gitu ya. Nah, jarang sekali gitu ya. Kalau dulu iya gitu. Dulu diciptakan blogspot ya. Blog-blog itu digunakan untuk ya itu pengetahuan-pengetahuan gitu. Tapi di medsos, di TikTok, di mana di status.
WA dan lain sebagainya itu bukan ilmu lagi, ya. Tapi identitas diri. Ya. Oh, si ini punya mobil ini. Oh, si ini pegawainya di bank. Oh, si ini punya emailnya ini. Oh, WA-nya ini. Nah, ya. Jadi hati-hati gitu. Orang lain, orang yang jahat bisa menyekennya, ya, menyeken apa? Ya, identitas tersebut gitu. Bahkan KTP aja digembar-gembor gitu. Nah, cuma yang jadi masalahnya ya, yang jadi masalah kenapa sih KTP itu bisa bocor? Kita lihat ya. Ini masih kelihatan nggak? Kelihatan? KTP Kelihatan Bapak. kelihatan ya? KTP coba cek KTP. Ya, kartu ini coba di image. Kok ini bisa ada di sini? Coba. Ini 82 Minahasa Selatan 2015 tuh ya. Kelihatan nggak KTP? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, ini 2020 nih masih hangat nih. Tapi dia edit gitu ya. Jadi bisa sekali gitu ya. Ini saya bisa edit nih. Nih, nih kabupatennya apa, ininya nomornya pasti ada. Saya edit fotonya ya, bisa jadi. Karena sekarang sudah canggih ya, bisa bisa mirip seperti KTP. Kemudian copy ya, kemudian melakukan pelanggaran, nah itu bahaya gitu ya. Nah, bahkan ini yang jelas-jelas apa namanya? Yang jelas-jelas asli gitu ya KTP-nya. Jadi misalnya butuh KTP, ya inilah gitu ya. Nah, yang jadi masalah ya, apakah ya KTP-KTP ini dia yang expose sendiri ya, atau kesalahan atau ketidaksengajaan atau memang dari kebocoran data gitu. Itu yang perlu apa dicermati gitu ya. Jadi ini coba tahun berapa ini? Ini 2012 ya udah lawas lah. Tapi ini kan kadaluarsanya lama gitu ya. Kadaluarsanya lama. Misalnya begini nih, saya gorengan, beli gorengan kemudian dibungkus oleh ujian nasional untuk apa? Untuk SMA misalnya. Kan SMA ujian nasional ya atau apalah gitu. Itu kan dokumen negara, tidak boleh bocor ya. Nah, atau dokumen-dokumen yang sudah usang gitu ya. Kadaluarsa kemudian dipakai bungkus combro gitu atau apa bala-bala gitu. Ya nggak masalah gitu ya. Tapi kan saya lihat, wah udah kadaluarsa lah ini mah ya. Tapi KTP itu kadaluarsanya seumur hidup gitu ya. Jadi hilang KTP bisa diganti gitu ya. Bisa diganti. Tapi kalau misalnya sudah begini, ini sulit gitu ya. Ini sangat sulit sekali. Nah, nah ini. Ini kan apa ini? Oh, ini mah bukan ya, bukan KTP. Ini ini nggak ada yang ada orangnya. Coba. Nah ini nih. Nah ini ada orangnya kan? Coba. Ini maksudnya apa nih? Nah ini. Terus ini nih. Ya. Ini biasanya kalau mau pasang apa IndiHome gitu ya. Biasanya seperti ini nih. Wajahnya sama KTP-nya nih. Mungkin dia kan misalnya nih ada sales ya. Sales misalnya, sales provider. Eh, baru mau langganan pertama kali. Coba Pak foto KTP sama itunya untuk bukti ya. Disimpan kan di WA dia. Nah, kemudian dari salesnya itu dikirim tuh ke pusat, ke sistem informasi atau ke sistemnya apa provider ya. Masukin. Nah, saya udah
dapat pelanggan kata salesnya ini pasang ya besok gitu. Nah, tiba-tiba ya HP salesnya itu hilang. Kalau hilang gimana? Nah, kan bisa diekspos, bisa ditaruh di mana-mana gitu ya. Nah, ini dinamakan ya mungkin di servernya secure gitu. Tapi di ininya nih, di apa di bagian bawahnya yang kurang gitu ya. Contoh lah begini. Ada yang mau beli mobil. Mohon maaf Pak, KTP-nya mana? Ya KTP-nya dia tulis tuh. Sebentar ya saya copy dulu. Lah, katanya KTP tidak boleh dikopi ya. Atau KTP itu sangat rahasia. Jadi kalau di negara lain betul ya. Negara lain itu KTP itu rahasia. Jadi tidak boleh misalnya ada mau mau berlangganan atau mau membuat account ya di bank atau dan lain sebagainya. Itu tidak pernah meminta KTP untuk difotokopi, tidak. Kenapa? Karena di sana adalah memang KTP itu adalah identitas yang sangat sangat sensitif sekali gitu ya. Ya, coba di sini yang KTP ini ya, ini kebanyakan orang KTP Indonesia gitu. Tidak ada KTP luar ya, seperti itu. Nah, seperti ini kan nggak bahaya gitu ya. Bahkan nah ini masalahnya ada pinjol-pinjol yang memang tidak usah verifikasi. Pokoknya siapkan Bapak fotokan KTP sama ini. Tinggal ini aja di crop dikasih. Nah, terus di ACC. Nah, ini celaka gitu. Ya. Orang lain yang menikmatinya orang lain, ini ke bagian ketempuhannya ya ini di KTP yang ini. Nah, jadi memang apa ya? Sangat-sangat sulit sekali gitu ya. Yang seharusnya data itu di dipegang atau sangat konfidensi sama sangat rahasia gitu ya. Itu menjadi tidak rahasia gitu. Jadi karena memang awalnya tidak rahasia gitu. Harusnya kan membuat identitas baru aja gitu. Jadi karena asalnya sering difotokopi, kemudian disimpan di mana-mana, ya nggak apa-apa gitu. Itu KTP dulunya seperti itu. Tapi karena mau meniru atau apa membenahi sistem gitu ya. Jadi kayaknya keren lah kalau misalnya bisa dimasukkan ke sistem gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa di-trace dan lain sebagainya. Jadi itulah yang namanya eh security gitu ya. Security itu harus benar-benar dijaga ya. Confidentiality-nya, integrity-nya, dan availability-nya. Jadi yang namanya sosial ya, media sosial itu kan sebetulnya tadinya menjaring teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya kita harus ngasih kontak kan, kasih kontak gitu. Kemudian ngasih alamat gitu, di broadcast gitu ya. Nah seharusnya memang harus difilter gitu ya. Di setiap medsos itu memang ada nomor WA, ada nomor telepon, ada apa eh, ada apa lagi nih? Ada tanggal lahir ya, supaya bisa orang lain mengetahui, oh itu ulang tahunnya tanggal sekian gitu ya. Kan intinya seperti itu. Tapi apakah kita tidak usah atau tidak menggunakan sosial media? Zaman sekarang tidak menggunakan sosial media itu suatu hal yang mustahil gitu ya. Jadi mustahil. Contoh ya, bagaimana ya STTB mau promosi ya mengandalkan on offline gitu ya. Sulit ya. Harus menggunakan medsos ya.
Misalnya dibukalah di Facebook, bukalah di Instagram, bukalah di Twitter, bukalah di link dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi yang jadi masalah ya, pengguna-pengguna kayak Facebook dan lain sejenisnya itu tidak pernah memerhatikan security ya di aplikasinya. Meskipun pada kenyataannya ya, pada tahun berapa gitu Facebook juga mengalami suatu kebocoran gitu ya. Itu sekelas Facebook gitu. Bisa bocor gitu. Ya. Jadi memang kita apa ya? Di dalam Zero Trust itu dinyatakan ya, semuanya tidak apa semuanya dianggap tidak percaya ya. Jadi semua tidak percaya ya. Tetapi selalu diverifikasi gitu ya. Contoh misalnya, saya mau masuk ke pasar, coba. Saya mau, jangan pasar lah. Saya mau masuk ke lingkungan perkantoran. Namanya perkantoran A. Nah, di A itu ya, luas 1 hektar itu, di A itu ada beberapa puluhan, ratusan kantor-kantor kecil ya, atau ruko-ruko gitu ya yang masing-masing punya ya punya apa ID card atau punya kuncinya masing-masing. Jadi saya masuk ke gerbang mall ya. Mall misalnya mall Paris Panjapa misalkan. Itu kan masuk mall tuh parkir ya. Kalau mau masuk ke apa ke ruko-rukonya pasti ada kuncinya ya dan lain sebagainya. Nah, harusnya begitu masuk ke suatu mall atau perkantoran itu ditanya identitasnya ya atau minimal benar ini apa eh, anggotanya gitu ya. Anggota atau apa ya pegawainya gitu ya. Nah, kalau misalkan ya saya ya di dalam apa eh, di dalam mall. Saya masuk ke mall ya, ke Paris Panjapa, kemudian saya parkir, itu parkirnya tuh kan ada tuh, ya, parkir, kasih kartu parkir, kemudian bisa masuk. Kemudian saya punya ruko di situ, ya, misalkan. Nah, rukonya juga pasti dikunci, gitu. Nah, seperti itu. Jadi berbijaklah menggunakan medsos, perhatikan identitas pribadi yang sangat sensitif ya. Biasanya di Facebook itu ada fasilitas untuk apa menyembunyikan gitu identitasnya. Tapi kan tidak semua orang harus disembunyikan identitasnya. Contoh misalnya, saya STB punya Facebook, Facebook UTB gitu. Apakah mau disembunyikan apa identitasnya? Kontaknya kan nggak mungkin gitu ya seperti itu. Jadi apa semua medsos itu boleh digunakan ya tapi sewajarnya atau paling tidak apa beberapa security yang di apa yang disediakan di masing-masing platform itu ya diperhatikan gitu. Tapi kan masalahnya kita itu kan apa ya yang penting pakai aja dulu ya. Masalah security nanti belakangan gitu ya. Meskipun pada kenyataannya ya eh kayak Gmail gitu ya, Dropbox gitu ya, terus apa lagi tuh? Pokoknya cloud-cloud gitu, penyedia cloud ya. Apakah kita percaya bahwa data sensitif itu bakal terekspos? Ya? Pasti bisa melihat, ya. Pasti bisa melihat, ya. Wong servernya mereka yang punya, masa sih nggak bisa melihat, ya? Akun-akun yang kita buat gitu, pasti bisa gitu. Ya. Nah, bagaimana cara menyimpan ya data-data ya? Misalnya data di cloud gitu ya, di Dropbox misalnya, saya punya data nih. Dimasukkanlah diupload ke Dropbox ya sebagai ya data penyimpanan data gitu ya. Nah,
apakah bisa menjamin bahwa data saya tidak terekspos? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi memang untuk mengamankan data perlu adanya kunci ya. Kunci itu ya bisa aja dengan menggunakan misalnya kita punya dokumen gitu. Dokumen saya mau di encrypt dimasukin password gitu ya. Jadi klik kanan menggunakan WinRAR gitu ya. Kemudian masuk ke arsip, kemudian di password ya, di password. Nah, sekarang banyak ya cracker yang bisa membobol ya suatu password gitu ya. Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang bertebaran ya di internet. Kalau hanya mengandalkan password saja itu bisa ditebak. Hanya waktu saja dan alat yang diperlukan untuk mempercepat brute force gitu ya. Jadi menjejal ya password dengan menggunakan mesin gitu ya. Nah, jadi apa langkah-langkah yang terbaik? Langkah yang terbaik adalah dienkripsi ya. Ya. Nah, ini sama kasusnya dengan ransomware gitu ya. Jadi si ransomware itu dia mengenkripsi data atau file dan lain sebagainya. Kemudian dia minta tebusan gitu ya. Nah, kalau tebusannya sudah selesai, bisa dibukakan. Ada dua kemungkinan, bisa dibukakan atau dikasih kuncinya atau memang sudah dibayar, oh udah nggak dikasih juga kuncinya ya. Jadi seperti itu. Eh kita bisa lihat apa namanya masalah-masalah ya, masalah-masalah yang ada di medsos. Di medsos itu ada yang namanya cyberbullying. Jadi perundungan ya. Ini kenapa bisa terjadi ya? Karena memang apa namanya? Bisa dilihat oleh orang banyak. Meskipun kenyataannya di Facebook juga ada yang namanya siapa yang bisa melihat, siapa yang bisa eh, apa eh, yang bisa terhubung atau bergabung dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah ada aturannya. Cuma masalahnya kalau kita di medsos, ya jangankan di tempat lain. Di WA aja, kalau kita punya grup, ya grupnya banyak atau grup kelas lah, kelas yang sini nih, mahasiswa sini. Kemudian ada apa namanya perundungan ya, atau menghina lah, menghina di grup gitu ya. Kalau misalnya kita menghina, salah seorang menghina di grup ya, dengan menyebutkan namanya si itu, si A gitu ya. Pasti orang lain ngelihat ya, ngelihat gitu ya. Jadi ternyata perundungan itu tidak hanya eh, mencaci atau apa ya, menyudutkan seseorang tidak hanya secara offline, tetapi bisa ya secara online gitu ya. Nah, jadi salah satu contohnya adalah seseorang menyebarkan rumor atau foto pribadi ya temannya gitu ya. Kemudian melalui Instagram atau Facebook dan lain sebagainya atau grup WA dan lain sebagainya untuk mempermalukan di depan publik. Kemudian yang namanya pencurian identitas. Kenapa sih identitas itu bisa dicuri atau buat apa sih identitas itu? Jadi sebetulnya kejahatan di mana pelaku mencuri informasi pribadi seseorang seperti NIK ya, nomor kartu kredit atau akun media sosial ya, untuk digunakan dalam tindakan kriminal atau penipuan. Contoh,
Ya, seperti kenapa sih orang ngebajak medsos gitu ya, kayak WA, kemudian Instagram, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Kenapa sih tujuannya untuk apa? Tidak lain adalah tujuannya untuk kriminal ya. Jadi misalnya WA-nya setelah dibajak, kemudian masuk ke grupnya masih ada. Kemudian dia apa? Ya seperti biasa aja ke teman gitu, pinjam uang. Nah, dengan dia, udah, ya sudah nanti saya kirim. Nah, tanpa verifikasi sedikit pun, ya, dianggap percaya aja, dikirim lah. Nah, tiba-tiba ketemu tuh orangnya. Gue udah kirim ya. Kapan mau bayar loh? Siapa? Saya nggak pernah pinjem katanya. Wong WA saya dibajak dan lain sebagainya ya. Kemudian Twitternya dibajak, kemudian atau melakukan apa kata-kata yang tidak senonoh dan lain sebagainya ya, mencaci orang. Nah, ini kan menjadi apa? Menjadi fitnah gitu ya. Oh, kamu mencaci ya? Oh, dikiranya betul orang itu, padahal akun medsosnya apa terbajak gitu ya, seperti itu. Jadi pencurian identitas itu karena memang ada keperluan. Contoh misalnya ya, kenapa sih sampai mencuri NIK kemudian kartu gitu? Karena ada sesuatu ya, membuat suatu akun itu atau apa mm, bukan membuat, ingin apa membuat akun di bank dan lain sebagainya ya, itu bisa menggunakan KTP ya, bisa menggunakan KTP. Kemudian kita apa dulu masih ingat nih kenapa banyak apa pelanggaran atau apa kriminal atau apa di bidang apa di dalam HP gitu. Sehingga Kominfo memberlakukan bahwa kalau mau daftar ya, atau membuat ya atau membeli nomor itu harus ada kombinasi dari NIK dan dari kakaknya gitu ya. NIK-nya. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan si KTP sama apa kakak itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat sensitif sekali ya. Karena terpaut itu gitu ya. Ya. Banyak orang yang mau melakukan apa kriminal atau mau membuat apa keuntungan ya, keuntungan ya. Itu seperti itu. Jadi sampai dibobol gitu ya sistem-sistem informasi yang memuat data-data sensitif gitu ya. Sebetulnya data-data sensitif ini sangat dilindungi ya. Bahkan ada undang-undang ya, undang-undang ITE seperti itu. Nah, jadi eh, penjahat itu mencuri informasi kartu kredit ya dari situs-situs tertentu gitu ya, di mana si apa sistemnya itu ada kelemahan ya. Contoh misalnya begini, coba bayangkan waktu daftar ke UTB atau STTB ya, apakah diminta KTP tidak? Coba Yoni Muhammad Dijar ada gak? Tidur. Hadir Pak. Ada, nah bagus Yoni. Yoni, coba. Pak mau ulangi Pak tadi gak Nah, jelas Pak nah, soalnya pertanyaan. nah. Ini kenapa nick ini ya, nick ini menjadi sangat sensitif ya. Nah, karena sensitifnya, waktu Yoni ya masuk ke UTB atau STTB, apakah KTP diminta? Diminta Pak. Diminta. Nah, buat apa katanya? Nggak ditanya. Enggak sih Pak, gak ditanya, tapi kayaknya buat data deh Pak. Buat data ya, supaya datanya benar. Oke, dimasukin kan? Masukin ya. Terus yang mengolek data siapa? Yang mengkoleksi data? Data Kampus Yoni. Pak. Kampus kan? Ya, Kampus kan? Nah, Yoni sudah ngasih, masukin datanya sesuai dengan nicknya. Oke, diambil lagi kan sama Yoni KTP-nya.
Nah, kemudian disimpan tuh di sistem sama UTB, betul kan? Ya, Betul, Pak. disimpan ya. Oke, disimpan. Terus minta apa lagi? Data apa lagi, Joni? Waktu pas Ini Pak, nih kakak kartu keluarga. kartu keluarga. Terus apa lagi? Apa ya Pak? Lupa Pak. Banyak Gaji, lah gaji, pokoknya. gaji diminta nggak? Gaji, slip gaji. Tak Gaji gua enggak sih Pak, gaji mah gak diminta perasaan. nggak diminta ya. Nah, terus oke lah. Mungkin kakak sama apa KTP misalkan ya. Nah, nah mau dijadikan apa nih kalau misalnya ya di STTB ya, mungkin di Yoni aman ya. Yoni ngasihkan datanya ke UTB. Suatu saat misalkan ya amit-amit ya terjadi apa kebocoran data di UTB gitu. Dan dapatlah kakak sama KTP Yoni. Ya. Kemudian dipakailah apa dipakai untuk tidak benar. Nah, Yoni kan pasti berpikir gitu, loh ini kok ada KTP di saya ya atas nama saya gitu. Nah, pasti kan Yoni curiga kan? Curiga. Wah, ini saya nggak pernah nih ngebagi-bagikan KTP. Nah, mungkin UTB atau STB nih yang kena bocor data atau dan lain sebagainya. Nah, kan bisa seperti itu gitu ya. Nah, jadi memang kebocoran itu bisa dari Yoni. Yoni misalnya Yoni juga nggak ngasih Nick sama kakaknya juga nggak ke UTB loh. Ke yang lainnya juga bahkan ke temannya juga kalau minta ya silakan gitu, dipinjemin gitu ya seperti itu. Bisa dari situ. Tapi bisa juga dari sistem UTB. UTB. Jadi ada yang meretas, kemudian apa setelah diretas, kemudian dapatlah nih kartu ya kartu apa KTP sama nicknya. Kemudian dijual itu, dijual. Kenapa bisa dijual? Bisa. Siapa nih yang mau beli? Pasti banyak yang mau beli. Kenapa dibeli? Karena masih banyak yang bisa dimainkan ya dari KTP ini gitu ya. Ya. Saya buat KTP-an yang mirip gitu ya. Yang penting mah saya mau pinjem uang nih. Nah, kemudian orangnya ya saya edit aja orangnya foto, kemudian tangannya dipegangkan ke KTP-nya, kemudian dicepret, kemudian dikirim. Saya mau pinjem uang online gitu. Dan ternyata yang pinjam di ACC juga gitu. Kan harusnya verifikasi, betul nggak? Coba kalau tidak verifikasi, sebetulnya dia rugi gitu ya. Secara ini, secara apa? Secara tidak langsung rugi gitu ya. Nah, tapi ya itulah ya, yang namanya apa? Data, data itu sangat-sangat sensitif sekali gitu. Apalagi ya, kalau misalnya dengar-dengar ada yang namanya eh, apa server ektp apa telah dibobol gitu. Berarti nama ibu kandung dan lain sebagainya ada di situ. Jadi tinggal telepon, mohon maaf Pak, ini saya mau ganti kartu. Oh silakan. Nama ibu kandung disebutin benar, udah langsung di ACC. Kan harusnya kalau yang seperti itu harusnya boleh datang saja ke kantor misalkan ya. Jadi tidak dilayani. Tapi sekarang serba pingin cepat ya. Pingin instan gitu ya. Saya mau ngirim gak usah pakai ke ATM segala, jauh lah, ribet lagi. Nah, ya udah pakai mobile banking gitu, ya. Tapi kan sekarang jadi apa kewalahan gitu ya. Ya, kenapa gara-gara install APK yang tidak jelas kemudian bisa hilang tuh uangnya. Nah, kemudian komplain ke bank, nggak bisa, wong ini jelas-jelas kamu nih, akun kamu. Nah, kan bisa seperti itu gitu. Ya. Jadi memang harus memikirkan apa multifaktor atau verifikasi gitu ya. Jadi verifikasi ya harusnya mungkin nanti apa mungkin kembali lagi ke yang namanya kalau mobile banking itu dengan internet banking gitu. Internet banking itu jarang. Kenapa jarang? Karena tokennya di bawah gitu.
tokennya tidak diekspos gitu. Kalau misalnya ada yang mau transfer, katakanlah HP-nya kena ini ya, kena hack gitu ya. Kemudian dia mau masukin, kan ada OTP, OTP-nya dikirim di HP tersebut. Jadi kalau misalnya dibajak HP-nya semuanya sudah, ya. Enak banget gitu ya. Tidak ada yang perlu di apa khawatirkan gitu. Tapi yang internet banking susah. Dibajak kemudian, tokennya saya nggak punya. Berarti harus offline tuh. Bagaimana cara mendapatkan token gitu ya. Nah ini kan security-nya lebih bagus gitu. Tapi ya itulah. Kenapa yang internet banking itu mulai dihilangkan gitu ya. Dengan alasan ya males lah membawa-bawa apa token gitu ya. Padahal sekarang membawa-bawa HP juga banyak enggak berat gitu. Berat ini bawa HP buat tiga enggak kan. Apalagi token kecil gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang pengetahuan ya para hacker dengan pengembangan dari aplikasi atau software ya untuk mendapatkan tingkat security yang sangat tinggi itu tidak apa seimbang gitu ya. Contoh misalnya sekarang versi Android berapa, versi Windows berapa. Nah, pengetahuan hacker lebih dari itu gitu. Baru Android 1 misalkan. Kemudian hacker karena lama ya, Android 1 ke Android 2-nya lama gitu. Berarti si hacker bisa mengembangkan diri gitu. Membuat-buat aplikasi ya. Karena sekarang membuat aplikasi itu sangat mudah gitu. Contoh misalnya, saya mau membuat aplikasi dengan Python ya. Aplikasi sederhana. Tanya ke ChatGPT, ChatGPT berjawabnya dengan baik ya. Dulu kalau misalnya saya disuruh membuat suatu program ya, dulu itu kan tidak ada yang namanya program Android gitu, yang ada program Portan gitu ya, atau Delphi gitu ya. Nah, untuk membuat suatu delay aja, itu saya membuat suatu program berulang-ulang. Sekarang tidak, delay 40 menit sudah akan ditunggu 40 menit. Ya. Delay 1 detik sudah 1 detik. Dulu 1 detik kita set looping, jam looping terus, nah udah 1 detik gitu ya. Nah, ini adalah perkembangan masa depan gitu ya. Jadi semakin apa, semakin ke sini itu semakin dimudahkan gitu. Contoh misalnya, sekarang kalau mau ngoding itu gampang. Orang yang tidak punya pengetahuan coding juga sudah bisa ngoding gitu sendiri gitu. Ini kenapa? Karena memang semakin ke sini semakin disederhanakan. Sehingga yang sekarang mata kuliah yang sekarang itu dijamin tidak tahu yang namanya bahasa assembler gitu. Bahasa assembler itu bahasa yang tingkat dekat dengan mesin. Dengan mesin itu kan 0100 itu aja gitu. Jadi semakin semakin cepat ya, semakin cepat membuat program ya dari hari ke hari gitu ya. Kita semakin sulit untuk mendeteksi ya, bahwa program itu bagus atau tidak. Bahkan sekarang ya tinggal caplok aja ya, misalnya eh, mau membuat sistem informasi akademik ya, caplok saja ya, banyak gitu open source ya, tinggal dipakai tanpa memperhatikan security dan keamanan gitu. Jadi sehingga apa banyak kerentanan-kerentanan yang harus diperbaiki. Kemudian penipuan phishing. Phishing itu ngaku-ngaku gitu ya. Yang asalnya bank ABC menjadi ACA gitu ya. Nah, itu kan phishing ngaku-ngaku. Tapi apakah akan terkecoh orang? Bisa saja terkecoh. Ya, ya. Tapi begitu masuk sama nih. Ke banknya sama ini mirip gitu ya. Pas masuknya, loginnya, dibuat semirip mungkin. Padahal itu setelah dimasukin username dan password, ya, itu dia capture atau tangkap itu ya, username dan passwordnya. Ya, seperti itu. Jadi kembali ke sosmed. Jadi banyak security yang disiapkan ya untuk
memproteksi ya data data pribadi gitu ya. Karena memang data pribadi itu dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Kemudian email ya, email juga termasuk media sosial gitu ya. Email ya, email saling kirim email ya. Jadi yang namanya phishing ngaku-ngaku ya, tiba-tiba kirim email tuh. Jadi si orang jahatnya itu orang yang tidak bertanggung jawab itu dia broadcast email ke siapapun. Ya. Wah, kok tahu ya email saya? Wah, kok tahu ya emailnya? Ya dari mana? Kalau tidak bukan dari sosmed ya. Contoh, apakah di tempat web kita mencantumkan email? Mencantumkan, Pak. Mencantumkan email perusahaan, mencantumkan. Apakah bisa di-trace atau di-scan? Bisa. Ya. Banyak aplikasi-aplikasi untuk menycan email apa saja sih yang ada terekspos di internet. Ya. Tinggal di searching aja. Nah, kemudian dia menggunakan blaster gitu ya. Jadi broadcast email yang telah kita dicari atau dia bisa membeli. Siapa yang punya email banyak? Oh, banyak. Atau siapa yang punya nomor WA banyak? Oh, sales-sales semuanya punya loh. Jadi jangan heran kalau misalnya saya mau membeli motor gitu ya. Kemudian pastikan ekspor tuh nama dan nomornya ya. Dia dijual lagi nih kalau mau nawarin nih ke sini nih. Kemarin dia beli mobil atau beli motor gitu. Nah, siapa tahu nih ini kan udah 10 tahun. Pasti dia butuh mobil. Kemudian dia kirim. Coba ada nggak yang merasa di WA itu ada yang ngirim gitu ya, selamat ini mobil baru, kendaraan baru. Nah, silakan, saya sales ini. Dia itu dari mana taunya gitu ya? Ya untung ada beberapa sosmed yang bisa menolak atau membloknya kan, seperti itu. Nah, ini sampai jam berapa ya? Sampai Sampai jam jam 7, Pak. 7 Bapak. Oh, ya sudah lewat 20 menit, 10 menit ya? Oke, eh nanti udah pernah ada ini nggak? Ada apa tugas-tugas belum ya? Yang terakhiran tugas itu yang pas e-learning, Pak. Pas learning ya, yang tugas ya. Nanti saya kasih tugas nanti dikumpulkan di mana di KM ya. Nanti KM yang buat. Nah, ini saya capture dulu. Ini sebentar tugasnya. Tugasnya saya ke grup aja ya. Baik, Pak. Baik, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.